Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, di bulan Ramadan ini setidaknya ada dua ibadah wajib yang khas. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah zakat. Kita akan mempelajari secara singkat seputar zakat. Para pemirsa, zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakatul abdan atau zakat tubuh, yang kalau dalam hal ini kita kenal dengan zakat fitrah. Yang kedua adalah zakatul amwal atau zakat mal. Zakat badan atau zakat fitrah ini setahun dikeluarkan hanya sekali bagi orang yang mendapati tanggal 1 Syawal. Namun meskipun begitu bisa dibayarkan atau diberikan, ditunaikan mulai awal Ramadan, mulai tanggal 1. Zakat fitrah ini di dalam mazhab Syafi'i mestinya dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok warga setempat. Kalau misalnya kita di Jawa Tengah adalah beras, maka beras yang dikeluarkan. Besarannya berapa? Besarannya adalah 1 sok. Ini istilah dulu itu memakai takaran yang bernama sok. 1 sok itu setara dengan 4 mud. Jadi ada takaran kecil jumlahnya 4, itu kalau digabung jadi 1, itu nanti ada 1 takaran namanya 1 sok. 1 sok itu berapa kilo? Ulama berbeda pendapat dalam risetnya. Ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang 2,7 sekian kilo, dan lain-lain. Nah, kita sementara ini mengambil langkah yang paling hati-hati adalah mengambil yang 2,8 kilo. Nah, zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh setiap orang, dan dia wajib mengeluarkan selain untuk dirinya sendiri. Zakat fitrah harus dikeluarkan untuk keluarganya, termasuk istri, anak-anaknya, dan orang tua yang sudah tidak mampu sedangkan anaknya mampu. Itu wajib dikeluarkan, semuanya nanggung oleh kepala keluarga tersebut. Berbeda dengan zakat fitrah, ada yang namanya zakat mal. Zakat mal ini turunannya adalah zakat perdagangan, profesi. Menurut sebagian ulama yang pro terhadap zakat profesi, zakat emas perak, tanaman termasuk tanaman panen padi dan lain sebagainya. Di antaranya pula adalah hewan peliharaan, kambing, sapi, onta, dan lain sebagainya. Itu masuk kategori zakat mal. Bagi orang Semarang yang ingin mengeluarkan zakat mal adalah orang-orang yang mempunyai bisnis-bisnis jual beli dan lain sebagainya. Masing-masing punya tolok ukur. Bagaimana misalnya di antara kita ada yang mempunyai profesi sebagai dokter atau sebagai guru atau sebagai apa? Apakah kita sudah berkewajiban mengeluarkan zakat mal atau belum? Maka mengukurnya gampang. Acuan zakat profesi adalah sebagaimana kewajiban nisab dalam zakat emas, yaitu emas berapa nisabnya? 77,5 gram emas. Kalau misalnya 1 gram itu dibuat mudah nilainya di mata uang rupiah adalah 1 juta, maka bagi orang yang mempunyai pendapatan dalam setahun itu mencapai 80 juta atau 77,5 juta, maka orang itu nanti bisa jadi mendapat kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal. Namun ada syaratnya. Uang yang 77,5 juta ini adalah uang yang masih utuh dalam setahun. Tapi kalau sepanjang bulan ini dikeluarkan, dibuat untuk kebutuhan bayar cicilan, membayar anak sekolah dan lain sebagainya sehingga habis, ya tidak wajib lagi. Namun kalau ada orang gajiannya 1 bulan ini 50 juta, pengeluarannya hanya 30 juta dalam sebulan, nah nanti setahun ini terkumpul kok melebihi setara dari 77,5 gram emas, maka orang itu baru wajib mengeluarkan zakat mal. Nah, zakat mal ini tidak mesti dikeluarkan di bulan Ramadan.
namun pada saat hari ulang tahunnya, ulang tahun dalam sisi hijriah. Kalau memang kebetulan dia itu bisnis atau jual beli persis dimulai di bulan Ramadan, maka besok mengeluarkan zakat malnya adalah pada bulan Ramadan. Namun kalau pada bulan Muharram, besok pada bulan Muharram. Begitu pula seterusnya, sehingga zakat fitrah dengan zakat mal ini mempunyai dimensi yang agak jauh. Kalau zakat fitrah itu acuannya orang yang mendapati masuk 1 Syawal, yaitu orang yang pas malam lebaran itu maghrib kok hidup, berarti dia wajib zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal itu tidak. Zakat mal itu berkaitan dengan harta benda, punya koleksi emas, perak dan lain sebagainya, sehingga tidak ada orang zakat mal kalau misalnya zakatnya itu jual beli, dia itu mengeluarkan zakat hanya 10.000, 100.000, nggak ada ya. Minimal misalnya itu tadi senilai untuk 77 gram emas itu senilai 77 juta atau 80 juta, maka 2,5% dari 80 juta setidaknya orang itu akan mengeluarkan zakat adalah sekitar 2 juta. Namun meskipun begitu, pengeluaran zakatnya tidak harus dikeluarkan kepada fakir miskin satu atau ke satu lembaga dengan utuh gelondongan 2 juta, enggak. Boleh diecer-ecer, boleh kepada A 100.000, ke B 100.000, C 100.000. Perbedaannya lagi, kalau zakat fitrah harus berupa makanan pokok, kalau zakat mal ini boleh berupa uang. Nah, ini tadi adalah zakat fitrah dengan zakat mal. Apa bedanya dengan sedekah atau infak atau hadiah? Yang perlu kita ketahui bahwa infak itu membelanjakan harta untuk kebutuhan apapun, itu namanya infak. Infak itu nanti turunannya itu sesuatu yang pokoknya kita kasih ke orang lain, itu namanya infak. Kalau infak turunannya yang wajib adalah itu namanya zakat dan sejenisnya. Infak yang turunannya sunnah itu sedekah dan sejenisnya. Infak yang turunannya mubah adalah hadiah dan sejenisnya. Itu semua kerucutan atasnya itu adalah infak. Nah, kalau sedekah itu lebih bebas, hukumnya sunnah, namun tidak ada ikatan waktu, boleh kapanpun, boleh diberikan kepada siapapun, itu adalah sedekah. Sedangkan hadiah itu adalah minal adna ilal a'la, pemberian dari orang yang levelnya di bawah diberikan kepada orang atas, itu namanya hadiah. Nah, klasifikasinya hadiah itu lebih ke soal penghargaan, tidak sunnah begitu, berbeda dengan sedekah. Sedekah itu dari atas ke bawah, namun tidak ada dorongan wajib. Itu perbedaan antara zakat fitrah, zakat mal, sedekah, hadiah. Itu semua berada di bawah kerucutan yang namanya infak. Begitu para pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.